Alright people, let's start at the beginning one last time. My name is Gwen Stacy. I was bitten by a radioactive spider. And for the last 2 years, I've been the one and only Spider-Woman. You guys know the rest. Halo semua, itu tadi adalah cuplikan dari film Spider-Man Into the Spider-Verse. Jadi Spider-Woman ini digambarkan seperti anak muda gaul dan modis. Identitas asli Spider-Woman adalah Gwendolyn Stacy atau Gwen Stacy versi Ars 65. Gwen pertama kali tampil dalam komik Age of Spider-Verse 2. Di versi dunia ini, bukan menggigit Peter Parker, laba-laba radioaktif itu malah menggigit Gwen. Dia menggunakan kekuatan laba-labanya untuk melawan kejahatan dan menegakkan keadilan. Sejak kecil, Gwen besar bersama ayahnya, sedangkan ibunya telah meninggal. Gadis berambut pirang ini tumbuh menjadi seorang wanita cantik yang sangat menyukai musik. Di dunia ini, Gwen menjalin persahabatan dengan tetangganya yang juga menyukai musik, yaitu Peter. Gwen versi R65 ini juga merupakan seorang drummer yang cukup hebat dalam sebuah band. Bergabung dengan Mary Jane Watson, Betty Brant, dan Glory Grant, dan diberi nama band Mary Janes. Band dan persahabatan dengan temannya sering menjadi sumber pertengkaran karena tugasnya sebagai hero. Setelah Gwen menggantikan Peter sebagai orang yang digigit laba-laba dalam seri ini. Peter versi ini dibullying terus-menerus di sekolah dan akhirnya menjadi depresi. Dengan kecerdasan jeniusnya, ia menciptakan serum lizard, mengubah Peter Parker menjadi The Lizard. Gwen mencoba untuk menghentikan binatang buas yang mengamuk itu, dia melawan Lizard. Serum tersebut mempengaruhi Peter, meracuni dirinya sehingga tidak mengenali Gwen. Sayangnya Peter yang sudah menjadi The Lizard ini harus mati karena meracuni dirinya sendiri. Pihak berwenang percaya bahwa Spider-Woman bertanggung jawab atas meninggalnya Peter. Fakta Spider-Woman selanjutnya adalah bahwa dia diburu oleh ayahnya sendiri. Diburu karena ayahnya juga seorang polisi, yang padahal ini semua bukan salah Gwen. Gwen harus menyembunyikan identitasnya sebagai pahlawan bertopeng dari semua orang yang dia sayangi. Namun suatu ketika seorang pembunuh dikirim untuk membunuh ayahnya yaitu George Stacy. Saat itulah Gwen dipaksa untuk mengungkapkan kepada ayahnya bahwa dia adalah Spider-Woman. Di versi ini, salah satu musuh bebuyutan Spider-Woman dalam komik adalah Kingpin. Namun Kingpin dalam cerita ini bukan Wilson Fisk, melainkan pengacara buta bernama Matt Murdock. Yang kita semua tahu bahwa Matt Murdock di versi R616 adalah Daredevil. Di versi ini, Frank Castle, yang dikenal sebagai The Punisher, menjadi polisi yang memburu Gwen. Frank seorang veteran yang selamat dari serangan brutal bersama istrinya Maria dan anaknya. Setelah bekerja sebagai anggota mesin perang Tony Stark, Frank mendapati dirinya naik pangkat. Sayangnya istri dan anak-anaknya meninggalkannya, membuatnya terobsesi untuk memburu Spider-Woman. Fakta menarik Spider-Woman lainnya adalah bahwa kekuatannya pernah hilang. Dalam upaya mengembalikan kekuatannya secara permanen, ia bekerja dengan ilmuwan bernama Alsabrak. Menggabungkan serum lizard dengan isotop mereplikasi kekuatannya, Alsa dan Gwen menciptakan simbiot. Lebih parahnya, sifat negatif simbiot ini kemudian mengambil alih kepribadian Gwen. Menjadikan Gwen yang penuh amarah, tanpa belas kasih dan kejam. Setelah hampir kehilangan dirinya sendiri karena simbiot, Gwen berhasil mengendalikan simbiotenya. Dia mengungkapkan dirinya kepada publik, mengungkapkan identitasnya sebagai Spider-Woman, dan menjalani hukuman penjara singkat untuk tindakannya sebagai pahlawan.
Setelah meninggalkan penjara dan mencoba kembali ke kehidupan normalnya, Gwen menjadi Spider-Ghost. Menghabiskan waktu bersama teman-temannya dan Ben, dan menghidupkan kembali hubungannya dengan ayah. Setelah penjahat menargetkan keluarganya dan simbiot mulai memberikan sakit pada kepalanya, Gwen pergi ke alam semesta 616 untuk meminta bantuan dan bertemu Peter Parker di versi tersebut. Sementara Peter Parker menganalisis sampel simbiot, ia juga diam-diam memberantas kejahatan. Oleh karena itu, dia dijuluki Spider-Ghost karena aksinya yang dibalik bayangan. Jika di film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse, Gwen hadir meramaikan para Spider lainnya. Di film terbaru yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse, Gwen juga kembali terlibat konflik, di mana dia team up lagi bersama Miles Morales dalam menghadapi konflik di antara para Spider lainnya. Film ini dijadwalkan rilis pada bulan Juni mendatang. Jadi itulah cerita singkat Gwen sang Spider-Woman. Terima kasih telah menonton ya. Berikut adalah video yang mungkin kamu suka.